Hello again, 7th graders, back with me, Miss Ria, in listening class. Today we're going to discuss about listening unit 2. The title is Try Something Different. Halo lagi nih, kelas 7, balik lagi sama Miss Ria di kelas listening. Sekarang kita maju ke unit 2 ya. Judulnya Try Something Different. So, what are you going to learn in Unit 2? The indicators are predicting information, sentence completion, and first and second listening. Di Unit 2 ini, kalian mau belajar tentang apa? Ada 3 hal yang akan kalian pelajari. Pertama, predicting information, memperkirakan informasi atau menebak informasi. Sentence completion, melengkapi kalimat. Dan ketiga, first and second listening, mendengarkan pertama dan kedua kali. Catat ya. Okay, let's begin with predicting information. Kita mulai dari predicting information dulu ya. You can actually complete an unfinished sentence by just predicting the answer from the overall information mentioned. Jadi sebetulnya kalian bisa melengkapi kalimat yang masih rumpang hanya dengan memperkirakan jawabannya dari yang kalian dengar, dari informasi yang diberikan, dari informasi yang disebutkan. How to do it? Caranya bagaimana? Try to guess what kind of information is missing. Kalian di sini coba tebak, kira-kira informasi yang hilangnya, yang dibutuhkannya itu tentang apa sih? For example, a date, a place, or an activity. Isinya, informasinya mungkin saja berupa tanggal, berupa tempat, atau mungkin juga aktivitas atau kegiatan. Next one is about sentence completion. You did this all together since the first unit. Kalian mengerjakan ini dari unit 1 nih, yaitu sentence completion atau melengkapi kalimat. How to do it? Bagaimana caranya? Read the whole sentence before you start. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian baca dulu kalimatnya sebelum kalian memulai untuk mendengarkan rekamannya. Pahami tentang apa? Pahami ceritanya tentang apa? And then next one, predict the missing words might be. Oh, you can on the previous slide I told you how to read. Yang kedua adalah memprediksikan kata apa yang hilang. Apakah dia tanggal, apakah dia aktivitas atau yang lainnya. Di slide sebelumnya Miss sudah tampilkan, sudah jelaskan ya, coba dicek lagi. And last one is first and second listening. Yang terakhir yang Miss bahas adalah kenapa harus mendengarkan itu minimal 2 kali rekamannya. First listening is when you take a note of information from the recording after you read the questions. Jadi pendengaran pertama, recordingnya atau rekamannya itu adalah saat kalian mencatat informasi-informasi dari yang kalian dengarkan. Tentunya setelah kalian membaca pertanyaannya, supaya kalian bisa menebak, oh kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Tulis informasinya di selembar kertas. And then second listening is when you recheck your answers in case there are misspelled or skipped numbers. Nah, pendengaran yang kedua ini fungsinya untuk apa? Supaya kalian bisa mengecek apakah jawaban kalian itu dari opsi yang ada, yang paling tepat yang mana. Karena mungkin saja jawabannya ada 2, tapi tidak bisa dimasukkan dua-duanya, hanya salah satu saja. Kalian cek mana yang paling tepat, cari yang paling tepat. Kemudian di sini juga kalian waktunya untuk mengecek apakah penulisannya sudah betul atau masih salah. Karena kalau dalam bahasa Inggris, misspelled atau salah eja itu bisa merubah makna atau bahkan tidak punya makna sama sekali. Atau mungkin ada nomor yang terlewat. Karena yang pertama saya kurang dapat informasinya, jadi saya lewat dulu. Nah, kalian cek seperti itu. That's why it's important for you to listen twice. Sekali lagi, penting untuk kalian mendengarkannya minimal 2 kali.
What about the exercise? You've already learned the materials, how to do it. Kalian sudah dengarkan materinya, kemudian bagaimana cara melakukannya. Sekarang latihan soalnya. There will be 3 exercises, all taken from your Gold Experience A2 Plus book. Semua latihannya diambil dari buku cetak kalian Gold Experience A2 Plus. So, while listening to the audio, please look at your textbook, open the designated page. Jadi sambil mendengarkan, sambil mengerjakan, kalian sambil cek di buku cetak kalian. Halamannya sudah kasih tahu ya di slide-nya. For exercise 1 is on page 24, exercise 2. Well, exercise 2, latihan yang kedua, is taken from the same book, dari buku yang sama, only on page 26 and exercise 4. Hanya ada di halaman 26 dan latihan soalnya itu yang keempat. Last one, exercise 3 is on page 27, exercise 5. Sedangkan latihan yang ketiga itu ada di halaman 27, latihan yang kelima. So, prepare your book, open the designated page, and read the questions. Jadi, sok buka bukunya, lihat, cari halamannya, baca soalnya sebelum kalian mulai untuk mengerjakan. Next is the speaking part. Lanjutannya adalah speaking partnya ya. Still unit 2, still trying something different. Masih unit 2 dan judulnya masih sama, try something different. What are you going to learn? The indicators are discussing option, making suggestions, and giving opinion. Yang kalian pelajari di speaking unit 2 ini adalah pertama, mendiskusikan pilihan. Kedua, membuat atau menyarankan sesuatu. Yang terakhir, ketiga adalah memberikan opini. We begin with discussing options first. Kita mulai dari discussing options-nya dulu ya. Speaking is exchanging information. Yang perlu kalian tahu bahwa berbicara atau speaking adalah bertukar informasi. Tekankan ini ya, bertukar informasi. So, while conversing, you sometimes have to make a decision. Ketika berkomunikasi, kadang-kadang kalian itu harus membuat sebuah keputusan. Nah, this is where we discuss the available options based on the positive and negative effects or advantages and disadvantages. Nah, disinilah kita harus mendiskusikan pilihan-pilihan yang ada berdasarkan sisi positif atau negatifnya atau keuntungan dan kerugiannya. Jadi opsinya kita lihat bagus atau enggak. Kalau bagus kita ambil, kalau enggak ya jangan. Seperti itu. Ya. Making suggestions. Once again, speaking is exchanging information. Berikutnya adalah membuat saran, memberikan saran. Sekali lagi, berbicara itu bertukar informasi. So, if you have an idea or different point of view of some things, you can give suggestion. Jadi ketika kalian ngobrol, saya punya sudut pandang berbeda, saya punya pendapat yang berbeda tentang sesuatu, kalian boleh memberikan saran. Lebih baik seperti ini, seperti itu, silakan. What about the expressions? Bagaimana dengan ekspresi-ekspresinya atau ungkapan-ungkapannya, Miss? It's all on your textbook. Sebenarnya semuanya sudah ada di textbook kalian. For making suggestions, the examples are what about, what do you think about, would you blah 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 be a good idea. Oh, bukan would you, sorry. Would be a good idea. Nah, untuk artinya coba kalian cari sendiri ya. Gimana kalau ada yang memberikan suggestion untuk kalian? Responnya seperti apa? Responnya kalian boleh pakai sebagai berikut, responding to suggestions-nya. That's a great idea. Yes, a good idea. Yes, I agree. Kalau kalian setuju. Kalau tidak setuju gimana, Miss? You can say, I'm not sure. Kalian boleh menggunakan I'm not sure. Sama, seperti yang making suggestions, artinya coba cari sendiri ya. And last one is giving opinions. Memberikan
pendapat. If you are told about an idea or something, you might give your opinions. Remember, always give an appropriate opinions. Kadang-kadang ketika kita dikasih tahu saya punya ide seperti ini nih, mau pingin seperti ini, di sini kalian boleh menyampaikan, memberikan opini kalian atau pendapat kalian. Tapi ingat ya, ketika memberikan pendapat, berikan pendapat yang positif, pendapat yang baik sehingga tidak menyakiti lawan bicara kita. What about the expressions? Ekspresi-ekspresinya apa saja? In giving of an opinion, you can say I think or in my opinion. Kalian boleh pakai ekspresi I think atau in my opinion. I think the suit is excellent. Saya pikir menurut saya jasnya luar biasa bagus. Seperti itu contohnya. But if you have an idea and you are going to ask someone else opinions, tapi ketika kalian punya ide dan kalian mau bertanya, bagaimana sih pendapat kalian? You can use this. Kalian boleh menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Do you agree or what do you think? Contohnya, you're going to go to Malaysia in COVID situation. Kalian mau pergi ke Malaysia dan sekarang situasinya masih COVID nih. Kalian boleh tanya sama teman kalian, what do you think if I go to Malaysia now? Bagaimana menurut kalian kalau misalnya saya pergi ke Malaysia sekarang? Maybe your friends will respond with, I think it's a bad idea. Mungkin respon dari temannya karena berpikir bahwa COVID-19 itu berbahaya, maka ide buruk seperti itu. Ya. And that's all the material. I hope it will be helpful for you to understand both listening and speaking. Sekian materinya, semoga ini bisa membantu kalian lebih paham di materi listening dan speakingnya. If you still do not understand, please rewatch the video once more or maybe more than once. Kalau masih belum paham, silahkan tonton lagi videonya. Berkali-kali pun tidak jadi masalah sampai kalian hafal. Or you can ask me about the material through WA group. Atau kalian mau tanya sama missnya lewat WA group pun tidak jadi masalah. Ya, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. I wish you good luck and God bless you.